virtual machine. Ya. Di sini ada create new kalau kita mau buat baru. Ya, open virtual machine kalau kita sudah pernah buat virtual machine dan berada di PC atau hard disk eksternal kita. Ya, connect to server. Nah, ini juga bisa koneksi ke server yang ada dalam satu jaringan. Ya. Di materi sebelumnya itu kan sudah disertakan link untuk software virtualnya, VMware-nya. Mungkin yang versi 10, kalau ini yang versi workstation yang 15, yang lebih barunya lagi. Oke. Nah, pertama kita buat create new. Ya. Pilih typical. Kalau kita pilih custom berarti ada yang pengaturan, kita pilih typical saja. Next. Ya, insert disk kalau kita mau menggunakan physically. Ya, kita pilih yang kasetnya nanti ada di mana. Ya, kita masukkan kaset fisiknya. Insert disk. Ya, kalau kita sudah pernah buat file ISO atau kita download file ISO sistem operasi yang mau kita install. Ya, I will install operasi system. Ya, sistem operasinya nanti. Ya, kita masukkan. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita pilih yang paling bawah ini sama seperti kalau kita mau install secara sama persis ya di PC ataupun di laptop atau di server kita. Ya. Kalau untuk insert disk sama ISO itu ada beberapa langkah yang tidak ada seperti kalau kita melakukan instalasi secara fisik. Ya, secara langsung. Nah, agar ada persamaan, kita pilih yang paling bawah ya. Next. Oke, setelah di next, di sini ada sistem operasi Microsoft. Ya, ada beberapa versinya. Yang mulai dari Windows 3.1 sampai Windows 10 x64. Ya, server pun di sini sudah ada server yang 2016. Ya, di Linux pun sama. Ya, di Linux ada versinya. Kita mau instalasi dari Linux, ya, CentOS, Debian, Red Hat, ya, Novell, SUSE, Turbo Linux. Ya. Nah, kita tinggal kalau mau instalasi software sistem operasi Linux ya atau Ubuntu, nah kita harus download dulu ya sistem operasi yang mau kita gunakan apa tadi. Ya, di ESX pun sama. Ya, ada beberapa versi dari ESX 4.x sampai dengan yang terbaru 6.x. Ya, order juga kita bisa lakukan instalasi yang lain. Ya. Biasanya saya kalau lakukan order itu untuk instalasi sistem operasinya Mikrotik. Ya. Oke, karena sekarang kita materinya ke Windows, kamu bisa pilih yang Microsoft Windows. Ya, sistem operasinya saya pakai yang 64. Ya, karena sistem operasi saya 64. Tetapi dalam file yang disertakan di link itu hanya yang Windows 7 32 bit. Karena apa? Karena takut ada teman-teman yang sistem operasinya masih 32 bit, jadi tidak bisa melakukan praktek secara langsung. Oke. Ya, perbedaan itu aja ya. Next. Virtual name, ini penamaannya. Contoh di sini Windows 7 x64. Ya, kita bisa ganti misalkan Windows 7 aja. Location ini bisa kita tentukan ya di browse. Kalau dia secara langsung adanya di C. Ya, adanya di folder C, dokumen. Nah, di sini ada virtual machine. Kita sebenarnya bisa arahkan ke D misalkan. Ya, kalau kamu mau simpan di D, kamu bikin folder dahulu. Ya, terserah mau disimpannya di mana di D-nya. Kalau saya default saja ke C. Oke. Ini mengenai browse. Di next.
Nah, kapasitas di sini ditentukan 60 GB ya, walaupun kita bisa tambahkan atau kurangkan. Kalau hanya untuk praktek saja, Windows 7 itu 15 GB pun bisa ya, tapi nanti kan ada beberapa software juga yang mau kita instalasi ya, kita kasih saja 40 ya, yang mana nantinya 20 untuk drive C, 20-nya itu untuk drive D ya nantinya. Di next, nah kita pilih custom hardware ya. Di custom hardware ini ada memori kita sesuaikan dengan kemampuan fisik laptop kita ya. Yang pertama kita harus tahu nih physically laptop kita berapa. Contoh kalau di saya 8 GB. Nah, setelah kamu tahu lokasi physically-nya, kamu bisa lihat nih dalam keadaan standar sekarang berapa memori yang sudah digunakan. Contoh tadi memori saya kan 7,89 atau dibulatkan jadi 7,9 ya, yang terpakai 3,7, berarti ada spare sekitar 4,2 GB ya. Jadi kalau saya pun kasih 4 GB itu masih aman untuk laptop saya. Nah, kalau untuk yang lain tinggal kalian sesuaikan ya, kemampuan lebih cepat, lebih tinggi kapasitas memorinya, yaitu lebih cepat atau lebih bagus lagi ya. Itu syarat untuk bermain virtual. Prosesor ini kita nggak bisa rubah ya. CD and DVD. Nah, di sini perbedaannya nih, kalau yang paling atas ya, ini kita harus pakai kaset physically. Nah, karena saya hanya ada file ISO ya, kita pilih browse ya, kita arahkan ke file yang sudah disertakan sistem operasinya yang kalian ada di materi yang sudah di download ya. Saya pilih yang Windows 7. Kalau kalian mau belajar Ubuntu, Mikrotik atau server, ya itu silakan, nanti tinggal di download aja sistem operasinya. Nah, network pun ini bisa kita atur ya. Di sini ada bridge ya, ada NAT, host only, sama custom bisa disesuaikan. Kalau bridge ya, dia connect antara host dan virtual ya. Host only itu hanya sesama virtual saja. Oke, kita pilih NAT dulu aja ya, nanti materi network ada di selanjutnya. Oke, pilih close. Nah, setelah kita close, kita masuk ke finish. Oke, nah nanti hasilnya seperti ini. Pilih power on virtual machine ya, kita running virtual mesin kita. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini tadi terlalu cepat ya. Di bawah itu ada F2, biasanya untuk kita masuk ke settingan BIOS-nya. Kalau kita di PC, oke, kita ulang dulu ya. Ya, kita bisa ulang, misalkan kamu tinggal klik kanan ya, klik kanan, power, restart. Nanti perhatikan di paling bawah ya, di paling bawah sini biasanya ada F2. Contoh nih ya, saya ulangin lagi, restart. Nanti kita ketik F2 ya, agar bisa masuk ke BIOS. Nah, ini kita lewat lagi, ulangin lagi, restart. Nah, ini kita bisa masuk BIOS. Nah, biasanya kalau kita install secara fisik di laptop, di PC atau di server, bootingnya itu kita arahkan dulu ya. Kita bootingnya mau menggunakan apa ya? Removable disk itu biasanya menggunakan flash disk, menggunakan hard drive kah, CD-ROM kah, atau menggunakan network ya. Karena tadi kita menggunakan CD and DVD ya, kita bisa arahkan CD and DVD ke paling atas ya, walaupun dia nanti ngebaca CD-ROM-nya, misalkan tadi nggak dirubah, removable device-nya nggak ada, dia akan lanjut ke hard disk, akan lanjut ke CD-ROM, akan lanjut ke network. Nah, kalau tidak ada, dia tidak akan bisa melanjutkan proses instalasi ya. Tapi kalau nanti di PC ya, kalian bisa gunakan removable disk itu untuk flash disk yang namanya bootable flash disk. Setelah itu kita save ya, yes. Nah, nanti lihat di sini ada bacaan press NK biasanya di atas ya.
Nah, setelah diklik press and key, ya baru nanti kita masuk ke proses instalasinya. Ya. Nah, di sini tampil nih language install, ya bahasa yang mau kita gunakan hanya ada satu, Inggris. Time, ya time-nya ini waktu. Ya karena kita ada di Indonesia, kita pilih Indonesia. Nah, ini biasanya nanti berhubungan dengan kalau kita gunakan Office, ya contohnya Excel. Biasanya nanti kalau kita nggak rubah ke Indonesia, mata uangnya itu masih Inggris, ya jadi nggak rupiah, tapi mata uang dalam bentuk yang lainnya, ya sesuai dengan time yang kalian atur. Install now. Nah, setelah install now di sini ada please read and listen, ya. Jadi kita harus baca dulu nih. Dan ini nggak akan bisa kita lanjut kalau kita nggak setuju mengenai lisensi Microsoft. Ya, jadi kita harus setuju mengenai lisensinya. Lanjut, klik next. Nah, upgrade. Upgrade ini contoh misalkan sebelumnya kita punya Windows 7 yang home atau basic. Nah, kita mau upgrade ke Ultimate atau ke versi Enterprise. Ya, kalau kita biasa karena kita ini instalasi baru, kita pilih yang custom. Nah, karena di sini harddisknya kita baru pertama kali install, maka di sini nggak ada hanya ada satu partisi. Ya, jadi kita harus lakukan drive option. Ya, new. Ya, new. Berapa nih kapasitas harddisk yang ingin kita bagi, ya karena kita ingin bikin dua partisi sebanyak 2 C dan D, dan harddisknya ini 80, C 20 dan D nya 20, maka kita harus bagi dalam jumlah MB, ya jadi 20 GB sama dengan berapa MB. Oke, ya kita bagi. Ini tadi sudah yang 40. Nah, ini sisanya unlocked. Nah, kita klik new lagi. Nah, ini langsung aja. Ya. Kita apply. Ya. Lakukan formatting. Jadi kalau kita format sekarang, setelah selesai kita nggak perlu melakukan format lagi. Nah, lanjut di C, ya. Jadi kita harus melakukan instalasi di C, ya boleh, walaupun boleh juga di D, tapi nanti datanya akan berantakan. Ini kalau kita mau melakukan instalasi baru. Nah, kalau kita instalasi laptop teman kita yang sudah pernah ada, nah biasanya partisi 3 ini adalah D-nya. Jadi jangan coba-coba melakukan format di D, karena apa? Akan menghilangkan data teman-teman kita, ya. Jadi yang kita format, yang kita install itu hanya yang di partisi 2. Yang pasti sebelumnya kita juga harus tanya dulu. Ya, sebelum kita lakukan eksekusi instalasi sistem operasi, pastikan data-data yang ada di C ini sudah di backup ke D ataupun dipindahkan ke harddisk eksternal, ya, atau flash disk. Jadi pastikan dulu agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan nih. Ada datanya hilang, ya. Jadi sudah dipastikan C-nya itu memang aman dan bisa diformat. Kalau sudah aman, baru kita lanjut klik next. Nah, tinggal menunggu proses instalasinya. Ya. Setelah melakukan copy file 100%, dia akan lanjut ke install feature, install update. Biasanya nanti PC akan nge-restart, ya. Jadi setelah restart kita jangan klik apapun, ya, karena apa? Kalau kita klik, ya nanti prosesnya akan kembali ke proses awal, ya. Jadi saat proses ke instalasi, nah ini contoh saat press key. Kalau kita klik press and key apapun di keyboard kita, nah berarti kita akan lanjut ke proses awal. Jadi kamu biarkan saja, ya, dia akan melanjutkan copy file yang tadi 100%. Ya.
Ya, di sini komplit instalasi. Ya, untuk instalasi ini saya gunakan Windows 10 ya, profesional. Nah, ini adalah host. Ya, host artinya itu adalah physically-nya. Ya, sedangkan yang Windows 7 ini adalah virtual mesinnya. Nah, di sini pun nanti kita bisa install beberapa sistem operasi. Ya, beberapa virtual mesin. Yang penting apa? Yang penting memori kamu itu cukup, ya, masih ada free space. Nah, contoh tadi nih, awalnya kan memori sekitar 3,7 ya tadi kalau nggak salah, sebelum kita melakukan instalasi. Nah, karena kita tadi sudah tambahkan virtual mesin, maka sekarang memori yang terpakai adalah naik 5,5 ya, 5,5 giga memori yang terpakai untuk PC saya, ya, untuk proses instalasinya. Ya, restart untuk yang kedua. Ya, jadi kita jangan lakukan press NK karena akan ngulang. Jadi kita biarkan saja. Nah, di sini kita kasih komputer name. Ya, mau dikasih nama siapa? Misalkan contoh saya kasih nama Aksa. Ya, Aksa PC. Password, ya. Password silakan diisi, tapi biasanya kalau saya password itu belakangan. Karena apa? Nanti saat instalasi software driver atau software aplikasinya itu kan ngerestart, jadi nggak capek ngisi passwordnya. Kalau saya biasanya nanti, tapi kalau kalian mau isi silakan, ya, diisi passwordnya. Help protect, ya, use recommended setting. Nah, di sini kalau yang pakai Kraken, ya, atau CD-nya tidak ori, ya, pilihnya yang AXMileter. Tapi kalau kalian punya lisensinya, boleh pilih as recommended setting atau install import update. Ya, jadi kalau install import update itu saat PC kita connect ke internet, ya, otomatis akan melakukan update, ya, melalui internet. Karena di sini pakai yang tidak ada serial numbernya, pilih AXMileter saja. Nah, ini waktu, ya, waktu sekarang tanggal 24 Juni jam 15.35. Select your computer current location, ya. Ini lokasinya di mana, di rumah, tempat kerja, atau public, ya. Public berarti bisa dibawa-bawa, ya. Tinggal kalian sesuaikan. Di sini saya pilih yang network, tempat kerja. Ya, Windows yang saya pakai untuk sistem operasinya yang 7 ini adalah yang Enterprise. Ya. Setelah selesai melakukan settingan, nah, ini sudah jadi nih sistem operasi Windows 7, ya. My komputer nama Aksa, komputer name, properties. Nah, Windows 7 Enterprise. Nah, di sini RAID-nya karena belum kita klik jadi masih kosong. Intelnya sama prosesor, sama hostnya, ya. Karena satu prosesor i7, ya, sama di sini juga i7 2,6 ya GHz. Nah, bedanya di sini memori hostnya itu 8 GB, sedangkan di virtualnya itu adalah 2 GB. Karena apa? Tadi saat kita setting memang 2 GB, sistem operasinya 64 bit, ya, namanya Aksa. Nah, di sini karena tadi kita tidak ada serial numbernya, jadi kita hanya dikasih waktu sebanyak 3 hari, ya, untuk untuk aktivasinya, ya. Jadi kalau kita punya serial number, kalian bisa change product key. Ya. Nah, nanti di sini input serial numbernya, di next connecting ke internet.
Ya kalau tidak ada ya nanti kita bisa lakukan crack. Ya, ini materi untuk instalasi sistem operasi Windows. Oh iya, tadi kita kan sudah buat dua partisi. Nah, di sini jadi ada dua. Ini C-nya yang tadi 20 GB, ternyata free space-nya itu 7 GB. Ya, nah ini yang D-nya. D-nya itu 19, sekian. Nah, nanti kita rename, misalkan kita kasih nama data. Ya, di lokal C-nya kita kasih nama sistem. Jadi kalau kalian nanti di PC asli tinggal disesuaikan. Ya, minimal kalau hard disknya 300 kasihlah C-nya itu 100 GB. Oke, sekian proses instalasi Windows 7. Ya, nanti kita lanjut ke materi-materi berikutnya. Silakan dicoba ya.